Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan setelah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka berikutnya kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan juga untuk jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam Adabul Mufrad, beliau membawakan sebuah riwayat yang datang dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang hasan. Diceritakan dari Al-Imam Hasan Al-Basri bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia memiliki seorang anak dan seorang budak. Ada seorang laki-laki yang dia memiliki seorang anak dan seorang budak. Anaknya laki-laki dan budaknya perempuan. Kemudian sebelum meninggal, laki-laki ini berwasiat agar si budak nanti diserahkan kepada anaknya, diwariskan kepada anaknya. Maka singkat cerita, laki-laki ini pun meninggal, sehingga sekarang sang budak yang seorang perempuan tinggal sendirian merawat anak laki-laki ini. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, singkat cerita, setelah beberapa lama akhirnya sang anak ini pun menikahi si budak, sehingga si budak yang dahulu merawatnya sekarang menjadi istrinya. Kemudian suatu ketika si anak ini ingin pergi menuntut ilmu, ingin pergi untuk belajar ngaji dengan seorang alim ulama. Maka anak ini pun memerintahkan istrinya untuk menyiapkan bekal perjalanan. Kemudian keluarlah si anak ini dari rumahnya dan dia
pergi menemui alim ulama untuk belajar menuntut ilmu. Kemudian oleh si alim ulama, beliau mengajarkan kepada si anak ini 3 hal. Yakni beliau mengatakan, ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Diajarkan kepada anak ini 3 perkara. Ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah, dan janganlah engkau tergesa-gesa. 3 perkara yang diajarkan oleh si alim ulama kepada sang anak, agar bertakwa kepada Allah, bersabar, dan tidak tergesa-gesa. Maka selesai belajar menuntut ilmu, anak ini pun kembali ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, ketika dia turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah, dia temui ternyata di dalam rumah terdapat laki-laki asing yang tertidur, dan di sampingnya ada istrinya. Jadi ada 2 orang yang tertidur, yaitu laki-laki asing, dan di sampingnya ada si istri. Maka si anak ini pun dia mengatakan, sungguh aku tidak sabar untuk membunuh laki-laki asing ini. Dia terbakar dengan amarah. Pulang dari mulut ilmu, ternyata didapati di rumahnya ada seorang laki-laki asing. Maka dia pun pergi keluar rumah, menuju kendaraannya, dan mengambil pedang, bersiap untuk membunuh laki-laki asing ini. Maka ketika dia mengambil pedangnya, tiba-tiba dia teringat pelajaran dari sang ulama, ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, sabarlah, dan jangan tergesa-gesa. Teringat pelajaran ini, maka si anak pun meletakkan kembali pedangnya. Kemudian dia masuk ke dalam rumah. Namun begitu masuk ke dalam rumah, dia bertemu dengan laki-laki yang tertidur ini, amarahnya memuncak lagi. Dia berkata, sungguh saya tidak sabar untuk membunuh laki-laki ini. Maka dia pun keluar lagi, menuju kendaraannya, mengambil pedangnya, bersiap hendak membunuh laki-laki asing ini. Tetapi kemudian dia teringat dengan nasihat si ulama, ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Takutlah kepada Allah, bersabarlah, dan jangan tergesa-gesa. Sehingga untuk yang kedua kalinya, dia pun mengurungkan niatnya. Dia letakkan kembali pedangnya, dan dia masuk ke dalam rumah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kejadian seperti ini, si anak bolak-balik mengambil pedang diurungkan, mengambil pedang diurungkan, terjadi 3 kali. Sehingga untuk yang ketiga kalinya, ketika dia masuk ke dalam rumah, didapati ternyata laki-laki asing ini sudah terbangun. Kemudian mengetahui yang punya rumah sudah pulang, laki-laki asing ini pun serta-merta langsung memeluk si anak. Dipeluknya si anak itu dan dia berkata, wahai anak muda, apa yang engkau lakukan ketika engkau meninggalkanku di luar tadi? Maka si anak mengatakan, sungguh saya mendapatkan kebaikan yang banyak. Saya tadi keluar membawa pedang, berjalan bolak-balik 3 kali antara kepalamu dengan kendaraanku. Aku berniat untuk membunuhmu, tetapi kemudian ilmu mencegahku dari semua itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama dalam syarah Adabul Mufrad, bahwasanya ternyata laki-laki asing ini masih memiliki hubungan mahram dengan si budak, entah kakaknya, entah adiknya. Bisa kita bayangkan, seandainya anak laki-laki ini jadi membunuh si laki-laki asing, tentu perkaranya akan menjadi panjang. Karena ternyata laki-laki asing ini adalah mahram, kerabat bagi istrinya. Dia saudara, kakak atau adik dari istrinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, yang pertama, ternyata ilmu
memberikan kebaikan kepada kita yang sangat banyak dan mencegah dari maksiat serta kecerobohan. Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan berikan ilmu agama kepadanya. Allah akan berikan fahamnya terhadap agama kepadanya. Sehingga disinilah pentingnya ilmu, pentingnya belajar, pentingnya kita ngaji di depan ulama. Ilmu akan memberikan manfaat kepada kita, membimbing hidup kita, mencegah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah pentingnya takwa, sabar, dan tidak tergesa-gesa. Sebagaimana nasihat dari sang ulama, ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, bersabarlah dan jangan terburu-buru. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya setiap sisi kehidupan kita, setiap perbuatan kita didasari dengan takwa, didasari dengan takut kepada Allah, didasari dengan sabar dan jangan terburu-buru. Rasulullah mengatakan, at-ta'anni minallah wal ujlatu minas syaitan. Dalam hadis Anas bin Malik, sifat sabar itu dari Allah, sedangkan sifat tergesa-gesa ini datangnya dari syaitan. Sehingga hendaknya kita ketika menyikapi sebuah peristiwa, menyikapi sebuah kejadian, hendaknya kita dasari dengan ilmu. Kita tahu betul ilmunya, kita takut kepada Allah, kita bersabar dan tidak tergesa-gesa. Kita harus cek and recheck, pastikan betul tidak atau jangan-jangan salah, sehingga tindakan kita tindakan yang terukur di atas ilmu, takut kepada Allah, sabar dan tidak tergesa-gesa. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tutup khutbah kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dosa kepada kita semuanya, kaum muslimin, kaum mukminin, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi negeri kita tercinta, negeri Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan rizki yang luas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al hadha baladan Indonesia amina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.